Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Pangan yang beranggotakan saya Emrah Putra dengan ujung NIM 016. Saya Pinka Sriwayuni dan ujung NIM 036. Saya Nabila Aprila Putri dengan ujung NIM 054. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bahan pengawet. Mahasiswa mampu menyadari pentingnya manfaat teori dan praktis ilmu kimia yang kreatif dan inovatif dalam konsep kimia pangan, maupun mendukung ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan. Pengawet makanan adalah zat yang ditambahkan ke dalam bahan pangan untuk mencegah atau memperlambat kerusakan akibat mikroorganisme, oksidasi, atau reaksi kimia lainnya. Pengawet berfungsi menjaga mutu warna, rasa, dan keamanan makanan, sehingga masa simpannya lebih panjang. Secara umum, pengawet dibagi menjadi pengawet alami seperti garam, gula, dan cuka, serta pengawet sintetis seperti natrium benzoat, kalium sorbat, dan nitrit. Penggunaan pengawet harus mengikuti batas aman yang ditetapkan oleh BPOM. Jika digunakan berlebihan atau memakai bahan berbahaya seperti formalin dan boraks, pengawet dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Dalam pengolahan makanan, beberapa bahan alami sering digunakan untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga mutu makanan. Gula, garam, dan asam aksorbat termasuk pengawet yang mudah ditemukan dan bekerja melalui mekanisme berbeda untuk menghambat kerusakan pangan. Ketiganya membantu menjaga rasa, warna, dan keamanan produk sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Berikut penjelasan singkat masing-masing pengawet tersebut. Gula merupakan pengawet yang sangat umum digunakan terutama pada pembuatan selai, manisan, sirup, dodol, atau minuman fermentasi ringan. Secara ilmiah, gula bekerja dengan menurunkan aktivitas air dalam makanan. Pada konsentrasi tinggi, gula mengikat air bebas sehingga mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir tidak dapat memanfaatkannya untuk pertumbuhan. Mekanisme ini disebut efek osmotik yang menyebabkan plasmolisis pada sel mikroba sehingga aktivitasnya terhambat. Karena itu, makanan tinggi gula dapat bertahan lebih lama dan tetap memiliki tekstur serta warna yang stabil. Garam adalah salah satu pengawet tertua yang paling luas digunakan, terutama dalam pembuatan ikan asin, telur asin, sayur fermentasi, dan berbagai produk olahan tradisional. Garam menurunkan aktivitas air dan mengganggu keseimbangan osmotik mikroorganisme sehingga menyebabkan sel mikroba mengalami dehidrasi dan tidak mampu bertahan hidup. Selain itu, ion klorida dapat memberikan efek toksik bagi beberapa bakteri. Garam juga mempengaruhi struktur protein sehingga membantu proses pengawetan dan pembentukan rasa. Efektivitasnya terhadap mikroba pembusuk membuat garam menjadi metode pengawetan penting terutama di daerah yang tidak memiliki fasilitas pendinginan. Asam aksorbat atau vitamin C. Asam aksorbat atau vitamin C merupakan pengawet alami yang banyak digunakan dalam produk minuman, buah potong, saus, dan makanan olahan. Fungsinya sebagai antioksidan membuatnya mampu mencegah oksidasi yang menyebabkan perubahan warna, aroma, dan rasa. Asam aksorbat bekerja dengan menangkap oksigen bebas dan radikal bebas sehingga memperlambat kerusakan komponen makanan. Pada buah potong seperti apel dan pir, senyawa ini menghambat pencoklatan enzimatis. Dalam industri minuman, asam aksorbat membantu menjaga stabilitas warna dan rasa sekaligus memperpanjang masa simpan. Karena berasal dari senyawa alami dan tidak meninggalkan residu berbahaya, penggunaannya dianggap aman dalam batas yang dianjurkan. Secara keseluruhan, penggunaan gula, garam, dan asam aksorbat menunjukkan bahwa pengawet alami dapat bekerja efektif, menjaga mutu, dan memperpanjang masa simpan makanan. Ketiga bahan ini memiliki mekanisme berbeda, mulai dari menurunkan aktivitas air hingga mencegah oksidasi. Namun semuanya relatif aman, digunakan dalam batas yang wajar. Pemanfaatannya tidak hanya mendukung keamanan pangan, tetapi juga membantu mempertahankan warna, rasa, dan tekstur makanan. Dengan memahami cara kerja masing-masing bahan, masyarakat dapat mengolah makanan secara lebih higienis dan aman tanpa bergantung pada pengawet sintetis beresiko tinggi. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.